Uh, Sakit banget sih nih. Kenapa ya? Gak enak banget, sakit banget. Salah bantal nih. Ah, dasar manusia. Sulit banget mengakui kesalahannya. Lehernya yang sakit, bantal yang disalahin. Halo, salam bahagia untuk kita semua. Teman-teman, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Aldo Nacil di Aldo Nacil Channel. Kali ini aku akan membahas tentang apa sih itu higher self. Mungkin teman-teman udah banyak yang dengar, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu apa itu higher self. Tapi di sini aku ingin menjelaskan sekali lagi untuk teman-teman di Aldo Nacil Channel. Higher self adalah jiwa tertinggi manusia atau jiwa tertinggi yang ada di dalam diri kita. Bisa diartikan Tuhan dalam diri yang ada di dalam diri kita. Mungkin teman-teman bisa tahu kalau di agama Kristen disebut dengan Roh Kudus, Muslim bisa disebut dengan Nur Cahya, atau di Hindu Atman, di Buddha kesadaran. Ya, kita bisa mengenalnya dengan istilah di religion atau di istilah di agama seperti itu, teman-teman. Atau juga ada yang menyebutnya dengan jagat kecil. Jagat besar itu adalah semesta. Jagat kecil adalah higher self kita. Tuhan di dalam diri kita. Gitu. Atau cahaya di dalam diri kita. Itu teman-teman. Loh, seperti apa sih sebenarnya higher self itu, teman-teman? Ini yang disebut dengan buah-buah roh atau higher self itu adalah sisi atau hal-hal baik yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Ya, higher self itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam diri kita, atau kita bisa sebutnya dengan buah-buah roh tersebut. Itu ya, teman-teman. Higher self misalnya perbuatan baik yang ada di dalam diri kamu, seperti hal-hal yang selalu mengingatkan kamu akan budi pekerti, sopan santun, terus bila ada orang kecelakaan misalnya, terus tiba-tiba suara hati kamu bilang, tolong itu, bantu itu. Nah, itu biasanya suara-suara higher self itu, teman-teman. Suara-suara yang membawa kita pada kebaikan, tapi nggak hanya kebaikan, juga kebenaran, teman-teman. Misalnya ada yang berbohong sama kamu, higher self kamu pasti bersuara, ini orang nggak benar nih, ini orang pasti ada maksud tertentu nih, gitu ya, dengan caranya dia gitu. Itu dia tepatnya ada di intuisi kita atau di kata hati kita, teman-teman. Higher self itu, teman-teman. Ya, kalau kalian ingin mengetahui di mana sih letak higher self itu, di mana sih letak dalam diri kita, kalian bisa masuk ke dalam diri, kalian lihat dalam diri. Loh, seperti apa Kak masuk ke dalam diri? Kalian bisa lewat meditasi, kalian bisa lewat permenungan, kalian bisa lewat kontemplasi gitu ya. Kalian bisa lewat pokoknya relaksasi diri gitu. Pokoknya kalian masuk ke dalam diri gitu, teman-teman. Kalian masuk ke dalam diri, kalian rasakan di dalam diri kalian, kalian rasakan seluruh tubuh di dalam diri kalian. Cari pertama-tama, kalau ini versiku ya, teman-teman, aku bisa masuk ke dalam hati aku cari
ruang kosong di dalam diri aku. Aku cari lubang kosong di dalam diri aku, terutama di cakra hati kita, terutama di hati kita. Kita cari ruang kosong itu, teman-teman. Cari lubang kosong itu, teman-teman. Karena itu nggak bisa dipenuhi oleh apapun, materi dan segala macam. Itu hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan itu sendiri. Maka di dalam hati kita ada lubang tuh, teman-teman. Cari, kalau kalian rasain di situ ada getaran halus gitu ya. Getaran halus yang menuju itu adalah higher self kita. Kita bisa dengerin suaranya, kita bisa rasain kehadirannya. Itu higher self tinggal. Ia ada di hati kamu, dia ada di dalam diri kamu, teman-teman. Dia ada di dalam, dia selalu mengingatkan kamu gitu ya. Kak, bertemu dengan higher self itu fungsinya untuk apa sih, Kak? Bertemu dengan higher self itu adalah bertemu dengan Tuhan di dalam diri kita, teman-teman. Beliau bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Beliau bisa menuntun kita ke hal-hal yang baik. Teman-teman, higher self kita itu benar-benar memanggil kita. Ia bisa membantu kita, mengingatkan agar kita selalu dalam kesadaran. Karena higher self adalah kesadaran itu sendiri, teman-teman. Coba teman-teman dengarkan panggilannya. Karena higher self kalian memanggil, coba masuk ke dalam diri. Coba mulai melakukan permenungan dalam diri. Coba mulai merasakan kehadiran beliau. Karena beliau terus memanggil. Karena beliau ingin kalian merasa kalian tidak sendiri. Kalau nih teman-teman yang mungkin merasa dirinya sendiri, kesepian, gak ada teman gitu ya. Coba kalian masuk ke dalam diri, rasakan kehadirannya, rasakan getarannya, teman-teman. Bahwa beliau selalu menemani kalian, beliau selalu menjaga kalian, beliau selalu mengingatkan kalian. Ya, hanya saja kitanya sebagai manusia, pikiran kita selalu terpenuhi oleh hal-hal duniawi. Kita selalu terganggu sama hal-hal duniawi. Ayo teman-teman, beliau mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi beliau bisa dirasakan. Rasakan kehadirannya, dengarkan lewat suara hati kalian. Itu teman-teman, datang menuju panggilannya. Jangan lupa bahagia, salam bahagia untuk kita semua.